Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Firni Nuraini, 2. Emma, 3. Bayu Eka Saksena Putra, dan yang keempat ada Siti Syarah. Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi, program studi Pendidikan Matematika semester 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem pendidikan di Jepang untuk memenuhi tugas mata kuliah inovasi pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Pujia Siti Balkis SSI MPD. Nah, yang pertama kali akan saya bahas itu ada latar belakang pendidikan negara Jepang. Nah, negara Jepang itu mampu menjadi negara yang unggul di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan lain-lain. Karena memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan hal tersebut itu dapat terwujud apabila adanya kesadaran antara pemerintah dan warga masyarakat untuk memprioritaskan pendidikan guna mempersiapkan diri dalam tantangan lapangan pekerjaan, masa depan, serta kemajuan zaman yang kian menuntut keahlian setiap individunya. Nah, budaya disiplin dan kerja keras orang Jepang turut berperan serta dalam pencapaian kesuksesan negara tersebut. Nilai-nilai positif dari negara Jepang patut kita terapkan dalam menyongsong kesuksesan dan kemajuan pada negara yang sedang berkembang seperti negara kita ini. Nah, selanjutnya ada penyusunan kurikulum pendidikan didasarkan pada 3 aspek, yaitu ada ontologi, epistemologis, dan aksiologi. Nah, sebelumnya, suatu pendidikan itu akan berjalan dengan baik apabila adanya dukungan dari 3 elemen penting, yaitu keluarga, sekolah, dan pemerintah. Nah, di mana keluarga itu menjadi sarana pemberi dukungan terhadap anak baik secara mental, psikologis, maupun materi. Nah, sekolah itu berperan sebagai rumah kedua bagi anak dalam memperoleh ilmu-ilmu pengetahuan yang akan diterapkan untuk masa depan generasi penerus bangsa. Sementara pemerintah itu menjadi pemberi kebijakan dan pengontrol terhadap jalannya sistem pendidikan di suatu negara. Artinya, seluruh elemen-elemen penting tersebut memang saling berkaitan peranannya. Nah, dalam penyusunan kurikulum, suatu sistem pendidikan juga dibutuhkan 3 landasan filosofis yang menjadi nilai ideal dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kerja. Nah, kurikulum merupakan cerminan dari filsafat. Sementara itu, perlu kita ketahui bahwa penyusunan kurikulum pendidikan didasarkan pada 3 aspek penting, yaitu yang pertama itu ada ontologi. Nah, ontologi itu adalah landasan ini menguak objek apa yang ditelaah, bagaimana wujud hakiki dari objek tersebut, bagaimana hubungan objek yang sedang diteliti dengan daya tangkap atau kemampuan manusia berpikir, merasa, mengindra, dan lain-lain. Artinya, landasan ini itu berkaitan dengan hakikat realita yang ada pada kenyataan. Kemudian yang kedua itu ada epistemologis. Nah, landasan ini berusaha menjawab terhadap setiap proses yang memungkinkan timbulnya pengetahuan berupa ilmu pengetahuan, bagaimana prosedurnya, hal apa sajakah yang harus diperhatikan agar kita memperoleh ilmu pengetahuan yang benar, apa yang disebut dengan kebenaran itu sendiri, bagaimana kriterianya, cara atau teknik atau sarana apa yang harus diterapkan guna memperoleh ilmu pengetahuan yang benar. Jadi, artinya landasan epistemologis ini berusaha membahas hakikat pengetahuan. Kemudian yang ketiga itu ada aksiologi. Nah, landasan ini menjawab untuk apa ilmu pengetahuan tersebut dipergunakan. Nah, bagaimana cara-cara penggunaan ilmu pengetahuan tersebut berkaitan dengan akidah moral, bagaimana menentukan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral, bagaimana kaitan antara teknik prosedur yang merupakan operasional metode ilmiah dengan norma-norma moral atau profesional. Jadi, artinya landasan si aksiologi ini menitik beratkan pada permasalahan nilai-nilai yang berlaku. Nah, ketiga landasan filosofi tersebut merupakan tolak ukur dalam sistem pendidikan dan diterapkan dalam sistem pembuatan kurikulum, terutama di negara kita ini. Lalu, bagaimana sih dengan landasan penyusunan kurikulum yang ada di negara Jepang?
Nah, pada materi selanjutnya, kita akan membahas hal-hal apa saja yang akan dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum yang ada di negara tersebut, sehingga kita bisa mengetahui secara mendetail butir-butir yang menjadi landasan kurikulum di negara tersebut. Untuk sistem kurikulum di Jepang, penyusunan kurikulum di Jepang sama halnya dengan Indonesia, bahwa panduan diberikan oleh pemerintah dan dikembangkan oleh sekolah. Kemudian, panduan kurikulum di sekolah disebut Gakushu Shido Yoryu atau GS yang diakui secara hukum sehingga pelanggaran terhadapnya akan dikenai sanksi hukum. Untuk prinsip-prinsip sistem pendidikan di Jepang, perlu kita ketahui bahwa sistem pendidikan Jepang dibangun atas dasar prinsip-prinsip yang pertama itu legalisme. Pendidikan di Jepang tetap mengedepankan aturan hukum dan melegalkan hak setiap individu untuk memperoleh pendidikan tanpa mendiskriminasikan siapapun, suku, agama, ras, dan antar golongan berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kedua, administrasi yang demokratis. Negara memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk memperoleh pendidikan dengan biaya yang masih terjangkau oleh masyarakatnya. Biaya pendidikan Jepang diusahakan untuk tidak dijangkau sesuai keuangan masyarakatnya. Memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi ataupun kurang mampu. Yang ketiga, netralitas. Pendidikan Jepang diberikan kepada setiap siswa dengan tingkat pendidikan masing-masing dengan mengedepankan pandangan persamaan derajat setiap siswanya tanpa membeda-bedakan latar belakang materi, asal-usul keluarga, jenis kelamin, status sosial, posisi ekonomi, suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang keempat, penyesuaian dan penetapan kondisi pendidikan. Dalam proses pengajaran memiliki tingkat kesulitan masing-masing yang disesuaikan dengan tingkatan-tingkatan pendidikan yang ditempuh. Dan yang kelima, desentralisasi, penyebaran kebijakan-kebijakan pendidikan dari pemerintah pusat secara merata kepada seluruh sekolah yang ada di negara tersebut, sehingga perkembangan dan kemajuan sistem pendidikan dapat diikuti dengan baik. Untuk pendidikan di Jepang dipegang 3 lembaga pengelolaan, yaitu 1 pemerintahan pusat, 2 pemerintah daerah, dan 3 swasta. Dengan sistem administrasi pendidikan dibangun atas 4 tingkatan, yaitu yang pertama sistem administrasi pusat, sistem administrasi prefektural atau provinsi dan kabupaten, sistem administrasi multikifal, kabupaten dan kecamatan, dan yang keempat, sistem administrasi sekolah. Masing-masing sistem administrasi tersebut memiliki tingkatan dan peranannya dan kewenangannya masing-masing untuk saling mengisi dan bekerja sama dalam mengatur setiap sistem administrasi pada pendidikan Jepang. Di samping itu, terjalin kohesi yang baik antara pemerintah, kepala sekolah, guru. Sistem kurikulum pendidikan di Jepang. Kualitas pendidikan di Jepang memang tak perlu dipertanyakan lagi jika melihat berhasilnya Jepang untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah kurikulum pendidikan di negara tersebut. Jepang adalah salah satu negara maju yang kerap ganti kurikulum. Perubahan tersebut mau tidak mau membawa dampak perubahan permintaan kualifikasi dan kompetensi pendidikan di Jepang. Level pendidikan taman kanak-kanak di Jepang lebih cenderung merupakan lembaga pengembangan dan pelatihan kebiasaan sehari-hari. Karena itu, pendidikan di level TK bukanlah pengajaran, tetapi lebih tepat disebut pendidikan. Kurikulum TK di Jepang tidak membebani anak karena anak tidak dijejali materi-materi pelajaran secara kognitif
tetapi lebih pada pengenalan dan latihan keterampilan hidup yang dibutuhkan anak untuk kehidupan sehari-hari. Seperti latihan buang air besar mandiri, gosok gigi sendiri, makan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tingkat sekolah dasar, sifat dan karakteristik kurikulum di Jepang hampir sama dengan kurikulum SD di Indonesia. Hanya yang membedakan adalah pada mata pelajaran kebiasaan hidup yang umumnya diajarkan di kelas 1 dan kelas 2. Tujuan utama diajarkan mata pelajaran ini adalah untuk mengenalkan dan membiasakan anak-anak pada pola hidup mandiri. Daripada mengajarkan mata pelajaran IPA dan IPS, Jepang lebih memilih memperkenalkan tata cara kehidupan sehari-hari kepada anak-anak yang baru saja lulus dari tingkat SD, agar lebih memfokuskan kegiatan bermain daripada belajar di dalam kelas. Pembelajaran utama seperti bahasa Jepang dan matematika mempunyai porsi yang lebih dibandingkan mata pelajaran lainnya. Sedangkan pelajaran moral diajarkan tidak secara khusus dalam mata pelajaran tertentu, tetapi diajarkan oleh wali kelas 1 jam setiap minggunya, atau diintegrasikan melalui pelajaran lain. Dan pendidikan moral sudah termasuk pada pendidikan agama, baik agama Kristen, Buddha, maupun agama Shinto. Selain murid disibukkan dengan pendidikan akademik, pendidikan bersifat estetik berupa musik dan menggambar juga diajarkan dalam porsi besar di kelas 1 dan kelas 2. Di Jepang, pendidikan dasar tidak mengenal ujian kenaikan kelas, tetapi siswa yang telah menyelesaikan proses belajar di kelas 1 secara otomatis akan naik ke kelas 2, demikian seterusnya. Untuk pendidikan menengah pertama, kurikulum menitik beratkan pada pendidikan bahasa Jepang, matematika, IPA, dan IPS. Sedangkan pendidikan bahasa asing seperti Inggris dan Jerman tidak diwajibkan dan hanya bersifat pilihan bagi murid. Pelajaran bahasa Inggris baru dijadikan pelajaran wajib di level SMP pada kurikulum tahun 2002. Adanya mata pelajaran pilihan seperti bahasa Jepang, IPS, matematika, IPA, musik, kesenian, pendidikan jasmani, keterampilan, dan bahasa asing merupakan pembeda khas antara kurikulum pendidikan SMP di Jepang dan Indonesia. Selain pendidikan utama, di Jepang juga dilengkapi dengan pendidikan ekstrakurikuler seperti yang ada di Indonesia. Jepang menerapkan wajib belajar 9 tahun, seperti halnya di Indonesia. Wajib belajar di Jepang terdiri dari SD dan SMP. Namun lain dengan Indonesia, wajib belajar 9 tahun benar-benar ditekankan oleh pemerintah kepada semua penduduk yang tinggal di Jepang, baik warga negara Jepang maupun warga negara asing. Setiap orang tua yang mempunyai anak berusia 6-15 tahun harus menyekolahkan anaknya. Apabila terdapat orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya, maka sanksi hukum dapat dikenakan kepada orang tua tersebut. Sekolah dasar di Jepang 97% adalah sekolah negeri. Biaya pendidikan sebagian besar ditanggung pemerintah seperti biaya masuk, biaya pengajaran, dan buku sekolah dengan fasilitas sekolah yang sangat amat lengkap. Orang tua hanya menyediakan fasilitas lainnya seperti perlengkapan sekolah, makan siang, dan biaya piknik. Dibandingkan kurikulum SD dan SMP, kurikulum SMA di Jepang paling sering berubah. Pada tingkat ini, sudah diadakan sistem penjurusan seperti di Indonesia. Sifat khas kurikulum SMA adalah kompleksnya pelajaran yang diajarkan. Contohnya, pelajaran bahasa Jepang yang dimulai dikelompokkan menjadi literatur klasik dan modern. Penjurusan dilakukan di kelas 3, jurusan yang ada meliputi IPA dan budaya atau sosial. Tetapi sering berjalannya waktu, penjurusan mengalami perkembangan karena banyak lulusan SMA yang memilih akademi yang terkait dengan teknik, pertanian, perikanan, kesejahteraan masyarakat, dan lain-lain. Tujuan-tujuan yang menjadi target dalam pendidikan Jepang yaitu mengembangkan kepribadian setiap individu secara utuh, berusaha keras mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas baik pikiran maupun jasmani, mengajarkan kepada setiap siswa agar senantiasa memelihara keadilan dan kebenaran. Setiap siswa dididik untuk selalu menjaga keharmonisan dan menghargai terhadap lingkungan sosialnya.
Setiap siswa dituntut untuk disiplin, menghargai waktu, dan memiliki etos kerja. Pengembangan sikap bertanggung jawab terhadap setiap pembebanan pelajaran dan tugas yang diberikan kepada siswa sesuai dengan tingkat pendidikannya masing-masing. Meningkatkan semangat independen atau mandiri setiap siswa untuk membangun negara dan menjaga perdamaian dunia. Bukan hanya di Indonesia saja banyak pro dan kontra tentang kurikulum pendidikan. Di Jepang pun kurikulum dilakukan secara top down, bukan bottom up. Karenanya banyak yang tidak dapat diterapkan di sekolah secara optimal dan pada akhirnya mendapat protes keras dari para guru. Jepang memperlakukan kegiatan belajar di luar secara berkala. Mereka mengunjungi tempat-tempat bersejarah dan lahan pertanian atau perkebunan untuk belajar memetik teh, jeruk, dan menggali umbi-umbian. Bahkan sampai belajar menanam padi di sawah. Di lain waktu, siswa secara berkelompok diajarkan cara menumpang kereta untuk melatih kemandirian. Selain itu, diselingi kegiatan wawancara dengan berbagai narasumber yang kemudian menjadi bahan untuk presentasi di depan kelas. Selain itu, bisa dikatakan bahwa sistem pendidikan pada negara Jepang ini memiliki kemiripan pada sistem pendidikan di negara kita, di mana Jepang pendidikannya melalui 4 tahap secara umum, yaitu 6-3-3-4. Artinya siswa harus melewati 6 tahun untuk tahap pendidikan dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, 3 tahun sekolah menengah atas, dan 4 tahun di dalam pendidikan perguruan tinggi. Hal tersebut dikarenakan negara kita merupakan negara jajahan Jepang, sehingga sebagian sistem pendidikan negara Jepang masih diterapkan di negara kita dengan sedikit perubahan, di mana negara kita lebih memfokuskan pada pelajaran logika dan penilaian hasil akhir semester sebagai penentu kelulusan siswa. Sedangkan di negara Jepang lebih difokuskan pada pengembangan watak kepribadian dalam kaitannya terhadap kehidupan sehari-hari, dan penilaian ditentukan oleh guru atau dosen kelas dengan melihat kinerja belajar siswa sehari-hari sebagai penentu kelulusan. Jepang dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pun tidak semata-mata dengan hasil instan, tapi dengan proses yang hampir sama dengan negara maju lain pada umumnya. Tidak hanya bergantung pada sistem pendidikan itu sendiri, tapi setiap sistem dan orang di dalamnya seperti guru dan para pelajar pun harus ikut mendukung untuk mencapai visi dan misi yang sama. Dengan loyalitas para pengajar dan tingkat kedisiplinan pelajar, akhirnya dapat menciptakan banyak sumber daya manusia yang sangat berkualitas. Kerjasama yang baik antar seluruh komponen inilah yang mampu membawa kesuksesan negara Jepang hingga mampu mencapai seluruh tujuan-tujuan pendidikan yang dicanangkannya kurang dari 25 tahun dan tercatat sebagai negara dengan kualitas dan sistem pendidikan terbaik se-Asia. Sungguh prestasi yang sangat mengagumkan untuk negara Jepang. Fakta sistem pendidikan di Jepang. Yang pertama, norma lebih utama dari pengetahuan. Di sekolah dasar Jepang, murid-murid tidak mendapatkan ujian hingga kelas 4. Ujian yang mereka terima hanya ujian sederhana dan bukan penentu utama perkembangan akademis mereka. Sistem pendidikan Jepang menekankan bahwa 3 tahun pertama pada pendidikan dasar yang paling utama adalah mengembangkan norma karakter mereka, bukan menilai dari kemampuan mereka untuk belajar atau tingkat pemahaman mereka tentang pelajaran. Yang kedua, musim masuk sekolah pada 1 April. Musim masuk sekolah di Jepang berawal pada tanggal 1 April. Ada beberapa alasan mengapa tanggal tersebut dipilih sebagai tanggal pertama masuk sekolah. Yang pertama, bulan April merupakan musim bunga sakura yang sedang mekar. Oleh karena itu, para murid-murid akan menyaksikan pemandangan indah selama di jalan ketika masuk sekolah. Hal ini dapat memberikan efek senang ketika ada tekanan untuk mengawali musim belajar mengajar. Yang ketiga, tidak ada petugas kebersihan di sekolah. Sebagian besar sekolah di Jepang tidak mempekerjakan petugas kebersihan, hampir mirip seperti Indonesia. Para siswa ditugaskan untuk membersihkan bukan hanya kelas, namun seluruh sekolah, dari mulai kelas, lorong kelas, hingga toilet sekolah.
Dengan sistem ini diharapkan para siswa untuk berlatih bekerja sama dan saling tolong-menolong. Selain itu, tentunya akan menghargai kebersihan sekolah, karena kondisi kebersihan sekolah adalah tanggung jawab bersama. Yang keempat, makan siang yang sama dan bersama. Sistem pendidikan di Jepang selalu berusaha untuk memberikan gizi yang seimbang bagi para murid. Makanan yang disajikan untuk anak diukur hingga hitungan gram. Dalam penyajian makanan sehari-hari, porsi serta jauh lebih banyak dibandingkan unsur gizi yang lain. Untuk protein, orang Jepang banyak mengonsumsi protein nabati, daging putih, dan ikan. Kemudian setelah semua sudah mendapatkan porsi, termasuk yang bertugas memberikan makanan, mereka akan makan bersama di kelas masing-masing. Setelah makan, setiap siswa harus membersihkan peralatan makan masing-masing. Dengan begitu akan menciptakan hubungan yang harmonis di antara keduanya. Yang kelima, bimbingan belajar sangat diminati. Budaya belajar sudah ditanamkan sejak masih kecil. Anak-anak SD di Jepang sudah mengikuti kegiatan bimbingan belajar yang biasanya dilakukan di malam hari. Oleh karena itu, tak jarang banyak anak-anak yang pulang malam setelah mengikuti bimbingan belajar. Hasilnya, murid-murid di Jepang sangat jarang mengulang kelas. Yang keenam, mata pelajaran tradisional. Sebagai negara maju, Jepang terkenal dengan berbagai macam menjaga kebudayaan mereka. Meskipun dikategorikan sebagai negara maju, tidak banyak dari mereka yang menguasai bahasa Inggris, karena mereka lebih bangga dengan bahasa sendiri. Hal ini adalah wujud dari kebanggaan budaya mereka sendiri daripada mengikuti tren populer dari negara barat. Untuk memperoleh hal tersebut, para siswa mendapatkan pelajaran tradisional Jepang, termasuk kaligrafi dan kesusastraan Jepang. Yang ketujuh, penggunaan seragam untuk tingkat menengah dan atas. Penggunaan seragam di sistem pendidikan sangat unik. Pada tingkat sekolah dasar, para siswa dasar tidak menggunakan seragam. Hal ini untuk memberikan kenyamanan pada anak-anak selama berada di sekolah. Akan tetapi, ketika masuk ke tingkat menengah dan atas, mereka akan menggunakan seragam. Penggunaan seragam ini untuk menghindari ketimpangan sosial di antara siswa-siswa serta agar mereka lebih meningkatkan rasa sosial antara siswa. Yang kedelapan, tingkat kehadiran siswa 99%. Secara statistik, siswa di Jepang memiliki tingkat kehadiran yang sangat tinggi, yaitu 99%. Sangat jarang siswa di Jepang untuk bolos sekolah. Jangankan untuk bolos, siswa yang tidak memperhatikan guru saat proses belajar mengajar sangat jarang ditemukan. Yang kesembilan, ujian akhir penentu masa depan. Jika di Indonesia menganggap bahwa UAN tidak adil bagi para siswa, berbeda dengan Jepang. Sampai sekarang sistem pendidikan Jepang masih menerapkan sistem ujian akhir nasional. Pada akhir masa sekolah tingkat atas, seluruh siswa harus mengikuti ujian penting yang menentukan masa depan mereka. Dan yang terakhir adalah kuliah adalah masa terindah. Beban pendidikan di Jepang yang terberat adalah saat SMA. Nilai akhir saat SMA sangat menentukan masa depan seorang siswa. Oleh karena itu, bagi mereka yang berhasil masuk perguruan tinggi merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Sebelum masuk ke dunia kerja yang sangat ketat di Jepang, para mahasiswa benar-benar menikmati masa-masa selama kuliah. Karena kondisi itu, masa ketika kuliah sering disebut sebagai liburan hidup. Jepang unggul karena menghargai guru. Yang pertama, siswa menunduk kepala kepada guru setiap pagi. Hal pertama yang dilakukan anak-anak Jepang di pagi hari ketika sekolah adalah menundukkan diri kepada guru-guru mereka. Ini gerakan kecil yang mengatakan banyak hal. Penghormatan kepada guru ditanam kuat dari generasi ke generasi. Kedua, guru sangat dihormati dan disebut sensei.
Para guru dan administrator sekolah sangat dihargai di Jepang. Profesi guru mendapat penghargaan besar, setara dengan profesor dan dokter. Penghasilan guru benar-benar dijamin negara, bahkan lebih tinggi nilainya dibanding posisi yang setara di sektor swasta dan layanan sipil. Singkat kata, pekerjaan mengajar di negeri ini menjamin penghasilan seumur hidup dan mendapat prestise yang tinggi masyarakatnya. Guru-guru di Jepang diperlakukan dengan lebih hormat dibanding negara-negara lain. Mereka disapa dengan sensei, artinya kehormatan, sebuah istimewa yang juga digunakan ketika berbicara kepada dokter atau kepada anggota parlemen. Dan yang ketiga, saat di kelas siswa melepas sepatu dan memakai sandal. Di dalam kelas, anak-anak belajar tanggung jawab, membuka sepatu dan mengganti sendal di pintu masuk kelas, membersihkan gedung sendiri. Saat makan siang, anak-anak bergiliran membagikan makanan kepada teman sekelas dan gurunya. Tidak ada yang mengunyah lebih dulu sampai semua orang dilayani. Yang keempat, kegiatan guru 60% bersama siswa dan 40% bersama antar guru. Pendidik di sana 60% waktunya dihabiskan dengan siswa dan 40% diisi dengan interaksi bersama guru-guru lain. Utamanya menambah pengetahuan dan teknik bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Yang kelima, guru di Jepang mengajar materi pada mata pelajaran yang dipegang beserta tata krama. Saat guru di Jepang mengajar hampir semuanya, mulai dari tata krama, meja hingga trigonometri, membutuhkan waktu. Semuanya dicatat untuk kemudian diperbandingkan satu guru dengan lainnya secara periodik. Meja mereka bahkan dikelompokkan bersama dalam satu ruangan. Yang keenam, guru di Jepang bekerja 55 jam seminggu. Rata-rata guru Jepang bekerja 55 jam seminggu, 11 jam lebih banyak dari yang dibutuhkan. 44 rata-rata guru menghabiskan 10 jam dan 36 menit sehari di sekolah. Tiba di sekolah pukul 7 lebih 49 pagi dan pulang pada 16 lebih 25 sore. Di Jepang, usia pensiun guru adalah 60 tahun. Uang pensiun mereka besar, sekitar 868 juta per tahun, lebih tinggi dibanding guru pensiunan di Amerika yang menerima 742 juta. Nah, selanjutnya ada ciri khas pendidikan di Jepang yang unik. Nah, yang pertama, Jepang itu mengutamakan etika dan moral ketimbang ilmu pengetahuan. Nah, selama ini, beberapa negara termasuk Indonesia itu kebanyakannya hanya berfokus untuk memberikan pendidikan seputar akademis saja. Sangat jarang ditemukan adanya pelajaran khusus mengenai etika dan moral. Padahal, keduanya itu sangat penting untuk bisa memberikan hasil yang seimbang. Ilmu tanpa adab itu merupakan sebuah bom waktu yang dapat membawa kehancuran bagi banyak orang. Sebaliknya, pendidikan, etika, dan moral telah menjadi hal penting di Jepang. Para siswa di Jepang pada pendidikan awal itu akan fokus mempelajari tata krama di masyarakat. Guru-guru di sekolah itu akan mengajarkan mereka berbagai perilaku terpuji yang juga akan membantu pengembangan karakter para siswa tersebut. Nah, siswa di Jepang itu tidak akan mengikuti ujian mata pelajaran apapun hingga mereka berada di jenjang kelas 4 SD atau berumur sekitar 10 tahun. Sebelumnya, mereka itu hanya akan diberi beberapa tes ringan, tetapi bukan untuk menilai seberapa pintar ilmu pengetahuannya. Justru tes tersebut itu dilakukan hanya untuk memastikan apakah mereka memiliki masalah dalam menerima informasi atau tidak. Nah, selama 3 tahun pertama sekolah tersebut, juga para siswa diajarkan cara bersikap lembut terhadap sesama makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan, serta cara menghargai diri sendiri dan orang lain. Selain itu, mereka juga diberi pelajaran mengenai keadilan dan menanamkan sikap murah hati untuk membantu orang lain. Kemudian yang kedua itu, semua siswa membersihkan sekolahnya sendiri. Nah, sekolah di Jepang
tidak memiliki office boy. Lalu, bagaimana caranya agar ruangan-ruangan di sekolah itu bisa tetap bersih dan rapi? Nah, di Jepang itu para siswa diharuskan untuk membersihkan sendiri berbagai fasilitas yang ada di sekolah tersebut, mulai dari ruang kelas, toilet, hingga kantin. Biasanya mereka itu akan dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Untuk sistem kerjanya itu adalah rotasi. Artinya semua kelompok akan ambil bagian dalam membersihkan sekolah. Nah, sistem pendidikan di Jepang itu memiliki kepercayaan bahwa dengan mengharuskan para siswa untuk membersihkan sendiri fasilitas sekolah, maka dapat menanamkan sifat mandiri, tanggung jawab, serta saling bekerja sama dalam satu tim. Selain itu, dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti menyapu dan mengepel itu akan membuat para siswa lebih menghormati hasil pekerjaan orang lain. Kemudian ciri khas yang ketiga itu jam sekolah yang ketat. Nah, salah satu faktor yang membuat sistem pendidikan di Jepang itu dijadikan panutan adalah karena kedisiplinannya yang tinggi. Mereka sangat menghargai tiap waktu yang ada, bahkan terkadang mereka akan terlihat berjalan dengan cepat agar tidak membuang-buang waktu. Nah, jam belajar di sekolah Jepang itu biasanya akan dimulai pada pukul 8 pagi. Jika ada siswa yang terlambat karena berbagai alasan, maka ia akan diminta membuat surat perjanjian agar tidak mengulangi keterlambatannya lagi. Namun, jika ternyata keterlambatannya tersebut kembali terulang, maka siswa tersebut itu akan mendapat sanksi berupa skorsing dari pihak sekolah. Menariknya, tingkat kehadiran siswa di sekolah Jepang itu mencapai angka 99,99%. Artinya, hampir tidak ada siswa yang membolos dalam kegiatan belajar di sekolah. Kemudian, ciri khas yang keempat itu menerapkan ajaran mengenai seni tradisional pada siswa. Nah, saat ini tidak banyak sekolah yang menerapkan ajaran mengenai kebudayaan lokal dalam sistem pendidikannya. Maka tak heran kalau banyak kaum muda yang sepertinya lupa atau bahkan tidak mengenal budayanya sendiri. Apalagi saat ini sudah masuk masa-masa globalisasi di mana kebudayaan luar itu bisa masuk dan mempengaruhi para kaum muda tersebut. Nah, terkait permasalahan tersebut, sepertinya sistem pendidikan di Jepang ini bisa menjadi solusi. Para siswa di sekolah Jepang itu tidak hanya mempelajari ilmu pengetahuan umum saja, tapi juga kebudayaan lokal. Nah, mereka itu diajarkan untuk menghormati budaya dan tradisi yang sudah ada sejak berabad-abad lalu. Nah, salah satu kebudayaan lokal yang dipelajari di Jepang itu adalah kaligrafi Jepang atau yang biasa disebut sodo. Nah, seni kaligrafi ini dilakukan dengan mencelupkan kuas bambu ke dalam kolam tinta dan kemudian menggunakannya untuk menulis di atas kertas nasi. Nah, selain sodo, ada juga puisi Jepang atau yang biasa disebut haiku. Nah, bentuk puisi ini dapat menyampaikan emosi yang mendalam dengan ekspresi sederhana kepada para pembacanya. Kemudian, ciri khas yang kelima itu ada jumlah mata pelajarannya itu sedikit. Nah, kebanyakan sekolah-sekolah di Indonesia ini memiliki jumlah mata pelajaran yang terbilang banyak, kira-kira mencapai 14 mata pelajaran dalam 1 tahun ajaran. Akibatnya, banyak siswa yang merasa bosan, jenuh, bahkan tertekan dengan banyaknya jumlah mata pelajaran yang ada. Nah, hal ini berbanding terbalik ada pada sekolah di Jepang, di mana sekolah di Jepang ini justru memiliki jumlah mata pelajaran yang sedikit. Bahkan siswa di Jepang bisa memilih sendiri mata pelajaran yang diinginkan pada peminatan. Hasilnya bagaimana? Nah, hasilnya para siswa itu bisa berfokus belajar, terutama pada mata pelajaran yang mereka sukai. Mereka juga tidak akan merasa tertekan atau bosan dengan pelajaran di sekolahnya. Nah, itu di Jepang itu pelajarannya itu sangat sedikit dibandingkan di Indonesia. Kemudian ciri khas yang keenam itu ada makan siang. Nah, salah satu hal yang menjadi ciri khas dari sekolah yang ada di Jepang itu adalah adanya kegiatan makan siang. Jadi para siswa itu tidak perlu repot-repot membeli makanan atau membawa bekal dari rumah, karena pihak sekolah itu akan memberikan berbagai makanan dengan menu tertentu untuk makan siang para siswa. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk memastikan kalau para siswa tersebut mengonsumsi makanan sehat dan seimbang.
Biasanya, makan siang tersebut itu dimasak oleh koki profesional yang sudah berkonsultasi dengan ahli gizi. Jadi, makanan yang diberikan itu tidak asal enak. Semua memperhitungkan kebutuhan nutrisi dan gizi bagi para siswa. Karena penggunaan micin sangat dihindari dalam makanan di sekolah Jepang. Kemudian ciri khas yang ketujuh itu ada menggunakan seragam. Nah, siapa yang sering menonton film atau serial drama Jepang? Pastinya sudah tidak asing dengan berbagai jenis seragam yang digunakan para siswa untuk bersekolah. Biasanya, siswi perempuan itu akan menggunakan seragam model sailor, sementara siswa laki-laki itu menggunakan gakuran. Selain model sailor dan gakuran, ada juga seragam model blazer. Seperti namanya, seragam ini terdiri dari kemeja yang dilapisi dengan blazer yang memiliki model dan warna tertentu. Dan masih ada berbagai model seragam sekolah Jepang lainnya yang tidak kalah unik dan keren. Nah, penggunaan seragam di sekolah Jepang itu sudah menjadi tradisi lama. Tujuannya itu untuk menghilangkan kesan kesenjangan sosial antar siswa. Kemudian ciri khas yang selanjutnya ada tahun akademik. Nah, kebanyakan sekolah atau universitas di berbagai belahan dunia memulai tahun ajarannya itu pada kisaran bulan September atau Oktober. Namun, di Jepang ini memiliki cara yang berbeda, di mana sekolah dan universitas di negeri matahari itu terbit tersebut memulai tahun pendidikannya itu tiap tanggal 1 April. Waktu tersebut itu bertepatan dengan saat-saat mekarnya bunga sakura. Kemudian, mulainya tahun ajaran baru yang bertepatan dengan mekarnya bunga sakura itu diharapkan dapat memicu semangat para siswa dan mahasiswa untuk menghadapi tahun ajaran baru. Nah, Jepang ini terkenal dengan sistem pendidikannya yang mendunia. Banyak para penimba ilmu yang berbondong-bondong datang ke Jepang untuk menempuh pendidikan di sana. Nah, itulah 8 ciri khas pendidikan di Jepang yang unik. Kemudian, yang tadi itu ada kesimpulannya. Jadi, pendidikan di Jepang ini lebih mengarah pada pengembangan kepribadian individu secara utuh, menanamkan jiwa yang bebas dan bertanggung jawab, bertoleransi untuk menghargai antar individu. Nah, jadi pendidikan yang ada di negara Jepang ini lebih bersifat humanis, berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, dan ilmunya juga benar-benar real, dapat diaplikasikan dan dibutuhkan di kehidupan nyata. Nah, negara Jepang juga merupakan negara yang sukses dalam memajukan pendidikannya. Terlihat pada pengaturan sistem pendidikannya yang tertata dengan baik, di mana seluruh lembaganya itu bekerja sama dan melaksanakan peranannya masing-masing secara optimal. Mulai dari lembaga administrasi, lembaga pendidikan, lembaga pengawas kurikulum, dan lain-lain. Serta adanya dukungan yang baik antara pemerintah kepada sekolah, guru, murid, dan orang tua yang turut berperan terhadap majunya pendidikan di negara tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.